Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sinama Tuhan. Shalom. Baik ibu-ibu yang di gereja maupun yang di rumah. Dan ibu-ibu hamba Tuhan juga yang mendengarkan saat ini. Baik Caruban, Kinandang, Singosari, Karangploso, Bagi, Belimbing, dan yang paling jauh Medan. Haleluya, kami percaya semuanya sudah siap sedia untuk mendengarkan firman daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada petang hari ini bisa memberikan kita kekuatan sebagai ibu-ibu rumah tangga dan juga mendapatkan kebahagiaan dari berkat Paskah. Puji nama Tuhan. Mari kita akan segera saja memeriksa firman daripada Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini bertemakan arti Paskah bagi ibu-ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam Injil Lukas pasal 2 kita akan baca 41 sampai 52 ya, tetapi kita akan membaca terlebih dahulu 41 saja ya. Haleluya. Lukas 2 ayat yang ke-41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Terima kasih. Sini di dalam ayat ini mengatakan ya, haleluya, dan judulnya Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah ya. Haleluya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Haleluya, terpuji nama daripada Tuhan. Jadi Paskah ini pada zamannya Tuhan Yesus sudah ada dan setiap tahunnya pasti dirayakan. Sebab Paskah ini merupakan hari raya bangsa Israel. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab itu maka bangsa Israel ini tiap tahunnya pasti merayakannya. Nah, di dalam merayakan hari Paskah ini tidak di rumahnya masing-masing, tetapi di sini dikatakan pergi ke Yerusalem. Yerusalem adalah tempat ibadah. Jadi kalau Paskah itu pada umumnya dan keharusan sebenarnya merayakan di rumah Tuhan, yaitu Yerusalem, bukan di rumah sendiri-sendiri. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Jadi di sini kedua orang tua, bapak ibu daripada Tuhan Yesus secara jasmani merayakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Nah, mari kita akan lanjutkan di dalam Injil Lukas ini. Kita batasi, kita nanti akan kembali ke sana. Haleluya. Kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Keluaran 23 ayat 15 ya. Keluaran 23 ayat 15. Keluaran 23 ayat yang ke-15. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara.
7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Terima kasih. Puji nama Tuhan ya. Hari raya roti tidak beragi. Sini dikatakan, haruslah kau pelihara. Yang artinya di samping dipelihara dan harus diperingati. Itulah yang dinamakan Paskah. Jadi Paskah ini tidak ada roti yang beragi. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi roti harus tidak ada raginya, murni dari tepung. Seperti sekarang ini, roti itu supaya bisa empuk dikasih apa dan dikasih apa. Tetapi di dalam ayat ini tidak boleh dikasih apa-apa. Jadi roti ini tentu saja bagaimana? Keras. Ya, haleluya. Sebab tidak ada bumbunya, tidak ada raginya. Sebab dilarang oleh Tuhan makan roti yang berragi atau berbumbu. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, dan ini harus dipelihara. Dan tiap tahun harus diperingati. Puji nama Tuhan. Nah, 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi yang memerintahkan adalah Tuhan sendiri, bukan manusia ya. Haleluya. Pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Bulan Abib itu artinya bulan pertama. Ya. Bulan pertama artinya. Nama Tuhan. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Jadi bulan pertama, melangkah pertama untuk keluar dari negeri Mesir. Yang artinya melangkah, kaki kita langkahkan, kita injakkan. Haleluya. Yang pertama kali masuk dalam perjalanan yang baru dan meninggalkan yang pertama kali yaitu negeri Mesir, perjalanan yang lama, kehidupan yang lama, menuju kota yang disediakan oleh Tuhan. Yang artinya kita meninggalkan Mesir dengan langkah yang pertama dalam bulan Abib itu, bulan pertama, menginjak kaki kita yang pertama untuk melangkah menjalani kehidupan yang baru. Sebab Mesir itu adalah kehidupan penuh dengan perbudakan. Yang artinya penuh dengan penderitaan. Bangsa Israel diperbudak di situ, di Mesir. Tidak ada kebebasan, ya, tidak ada kemerdekaan. Sebab itu Tuhan menuntun pada bulan Abib, itu bulan pertama, dan melangkah pertama juga menginjak pertama kali
dalam menjalani kehidupan yang baru, meninggalkan yang pertama kali, perkara-perkara yang lama. Jadi serba pertama. Meninggalkan perkara yang lama pertama kali untuk melangkah ganti kehidupan yang baru untuk pertama kali, dan bulannya pun bulan pertama kali. Bulan April. Haleluya, terpuji nama daripada Tuhan. Dan di sini juga dikatakan, tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ya, jadi kita di dalam menghadap hadirat Tuhan tidak boleh dengan tangan hampa. Yang berarti harus membawa hasil kita, karya kita. Apa itu? Tidak ada lain adalah perubahan pribadi kita ini loh. Hasil daripada keluar dari Mesir. Supaya ada perubahan dalam kehidupan kita. Dalam menginjak atau melangkah yang pertama kali. Menjalani kehidupan yang baru, meninggalkan kehidupan yang lama. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Jadi di sini Tuhan mau supaya kita mau melangkah meninggalkan Mesir yang pertama kali menginjakkan kaki kita menjadi atau melaksanakan perintah daripada Tuhan, mengubah sikap hidup kita menjadi baru. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan, ya. Dan di dalam Keluaran 12 ayat 2 dikatakan di situ, Keluaran 12 ayat yang kedua, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Terima kasih. Ya. Bulan inilah akan menjadi permulaan. Haleluya. Segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi Paskah ini, ya, hari raya Paskah ini menjadikan bulan pertama di dalam kita mengubah sikap kita. Haleluya, puji nama daripada Tuhan. Sikap yang bagaimana yang harus diubah? Sikap yang tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Sebab Tuhan itu tahu. Biasanya wanita-wanita itu kalau disuruh meninggalkan sikap yang lama itu sangat sulit sekali. Kangelan rasanya. Ninggalnya sikap, membuang sikap yang lama itu kangelan. Angel. Rasanya berat sekali. Tetapi di sini dikatakan, ya haleluya, puji nama Tuhan. Jadi itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Harus. Yang berarti diharuskan kita mengubah sikap itu. Iya, haleluya. Puji nama daripada Tuhan. Menjadi bulan permulaan dalam mengubah sikap kita. Terpuji nama daripada Tuhan. Ini loh yang dikehendaki Tuhan. Memang semuanya itu membutuhkan pengorbanan. Membutuhkan pengorbanan.
Tanpa pengorbanan kita tidak bisa membuang sikap yang lama, meninggalkan Mesir untuk melangkah ke jalan yang baru. Tidak mudah. Sebab kalau kita tidak mau mengorbankan semuanya itu, maka kita tidak akan bisa melangkah untuk selanjutnya. Terpuji nama daripada Tuhan. Sekali lagi, di dalam kita meninggalkan Mesir, kita memang dibutuhkan pengorbanan. Memang berat ibu-ibu, korban itu berat. Berat. Haleluya. Baik jasmani maupun rohani kalau dikatakan korban itu berat. Tetapi di sini Tuhan mau supaya kita rela mengorbankan perkara-perkara yang ada di Mesir, kita tinggalkan dan kita melangkah. Ya, mengubah sikap yang baru. Di situ Tuhan akan selalu menyertai kita. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Nah, kita akan melangkah selanjutnya ya. Kita baca di dalam Ulangan ya, Ulangan. Ulangan 16. Kita akan baca ayat 1 sampai yang ke-8. Ulangan 16 ayat 1 sampai yang ke-8. 3 hari raya utama. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya, supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya, dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, dan pada hari yang ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. Terima kasih. Mari kita akan periksa ayat demi ayat ya. Haleluya. Nama Tuhan. Sini dikatakan ayat pertama, ingatlah akan bulan Abib. Jadi kita disuruh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan supaya selalu mengingat
bulan Abib, yaitu Paskah. Haleluya. Dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan. Jadi Paskah itu memang harus dirayakan, ya. Haleluya. Sebab hari Paskah ini adalah hari raya bangsa Israel. Nah, Allahmu, sebab dalam bulan Abib itu, saya ulangi ya, ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar daripada waktu malam. Jadi Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu pada waktu malam hari. Tidak siang, tetapi malam. Namanya malam pasti gelap. Ini loh. Haleluya. Mari kita perhatikan ya. Suasana malam itu pasti gelap. Jadi di tengah-tengah kegelapan, bangsa Israel ini diboyong Tuhan, dikeluarkan dari negeri Mesir. Sebab di negeri Mesir itu banyak penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Haleluya. Karena Tuhan mendengar jeritan bangsa Israel ini, maka Tuhan turun tangan mengeluarkannya pada waktu malam. Haleluya. Puji nama daripada Tuhan. Jadi langkah pertama keluar dari Mesir pada waktu malam. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah penderitaan ini, Tuhan menggandeng bangsa Israel dengan perantara Nabi Musa keluar dari negeri Mesir, yang artinya Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari penderitaannya. Haleluya. Sebab Tuhan tahu bagaimana keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Diperbudak oleh bangsa Israel, oleh bangsa Mesir. Haleluya. Diperbudak. Dan kerjanya pun kerja rodi. Ibu tahu kerja rodi itu bagaimana? Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan tidak tega. Makanya Tuhan bertindak. Haleluya. Mengeluarkan bangsa Israel pada waktu malam. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Nah, banyak pengorbanan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu di Mesir. Dengan penuh penderitaannya, kesengsaraannya, dan lain sebagainya. Tapi puji nama daripada Tuhan, bangsa Israel masih mempunyai Allah yang hidup, Allah yang pengertian, Allah yang berkemurahan, Allah yang ada belas kasih. Makanya bangsa Israel dituntun keluar dari negeri Mesir pada bulan Abib, bulan pertama. Haleluya. Dan di sini ditetapkan oleh Tuhan menjadi hari raya Paskah, yang artinya
hari kemerdekaan, bebas dari belenggu, bebas dari perbudakan, bebas dari tekanan, bebas dari tindisan, bebas. Makanya di sini mengapa harus diperingati? Karena supaya kita selalu ingat bagaimana pertolongan daripada Tuhan terhadap bangsa Israel yang sekarang adalah kita semua. Mesir yang sekarang adalah dunia yang menindas kita. Ya, haleluya. Kalau kita di situ, kita penuh dengan penderitaan, penuh dengan tekanan. Haleluya. Tetapi Tuhan mau supaya kita ada kemerdekaan dari belenggu-belenggu dosa. Haleluya, terpuji nama daripada Tuhan. Nah, selanjutnya, maka engkau harus maka engkau harus menyembelih kambing, domba, dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Menyembelih yang artinya pengorbanan. Kalau kita merindukan kemerdekaan, kebebasan dari belenggu dosa, maka kita harus berani mengorbankan yang dulunya mengikat kita, yang dulunya, ya haleluya, mengganggu, belenggu kita. Haleluya, terpuji nama daripada Tuhan. Sebagai korban Paskah bagi Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan semuanya. Haleluya, nama Tuhan. Menyembelih kambing, domba, dan lembu sapi sudah diatasi oleh Tuhan. Yesus sebagai domba yang sudah disembelih menjadi korban Paskah. Tujuannya supaya kita semua mendapatkan kemerdekaan, kebebasan dari belenggu-belenggu dosa. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Dan di sini yang diperintahkan Tuhan lagi, janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. Jadi makanan itu tidak boleh ada raginya. Roti tidak boleh ada raginya. Otomatis kalau tidak ada raginya, bagaimana? Atos, ya. Roti saja, kalau tidak ada fermentannya juga bantat, atos. Nah ini yang harus dimakan oleh bangsa Israel. Nama Tuhan. Selanjutnya ya, saya lanjutkan. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan. 7 hari lamanya makan roti penderitaan, jenenge roti atos. Iya toh, menderita atau mangan roti atos itu. Sekarang begini saja. Apa yang atas itu? Kompiang ya. Coba ibu-ibu. Terlebih yang sudah tua-tua mangan kompiang, gimana? Atos toh itu. Keras toh. Kelotak. Saya demok aja enggak mau. Ya, enak gurih panganan dewe. Saya enggak mau. Roti
Roti penderitaan loh itu. Kompyang itu roti penderitaan itu. Iya toh? Wates. Nama Tuhan. Ini loh. Jadi kita itu disuruh Tuhan makan roti penderitaan. Bayangkan. Mau ibu-ibu? Haleluya. Mau Tuhan roti sing empuk akeh kok roti atos. Itu bagi kita. Jasmani kita. Roti penderitaan itu tidak ada lain. Roti yang keras itu apa? Firman pengajaran. Tamponen masih atos. Gitu? Keras Tuhan. Ya memang firman pengajaran itu keras. Nyelkit manasne kuping. Nah, mau berkorban apa enggak? Kalau kita mau makan roti penderitaan ini yang keras ini, berarti kita rela berkorban. Nyokoti ku atos. Haleluya. Hatiku gak enak Tuhan ngerungokne roti apa namanya? Firman pengajaran itu. Panas kupingku Tuhan. Itu namanya roti penderitaan. Tetapi kalau kita mau memakannya, mau menerimanya, wareg. Coba ibu-ibu makan kompyang 2 saja. Wareg sedino gak mangan. Membikin kenyang rohani kita. Roti penderitaan. Firman pengajaran ini membuat kenyang rohani kita. Menjadi kuat rohani kita. Aneh ya. Tuhan itu luar biasa loh itu. Ya, menyediakan roti atos, roti penderitaan. Tidak boleh dikasih ragi loh. Diharuskan ini sama Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kalau kita mau menerima roti penderitaan atau firman pengajaran, kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya. Orang dunia bagaimana dan bagaimana. Tetapi kita, puji nama Tuhan. Tuhan menyediakan roti tanpa ragi, yaitu firman pengajaran yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Si Tuhan. Ini ya, begitu besar kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, mengapa Tuhan kok melarang kita makan roti yang ada raginya? Mengapa? Kita baca 1 Korintus 5. 1 Korintus 5 ayat 6. 1 Korintus 5 ayat yang ke-6. Ya. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Terima kasih. Haleluya. Kemegahanmu tidak baik. Ya, haleluya. Seringkali kita merasa diri kita kuat, bermegah-megah, menyombongkan diri. Tidak tahukah kamu
Apa awakmu ora ngerti? Apa ora weruh bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Jadi sifat ragi itu adalah merusak. Yang dulunya adonan itu baik, hidup kita baik, tutur kata kita baik, tingkah kita baik. Karena ada ragi yang masuk, akhirnya rusak. Makanya Tuhan melarang makan roti yang ada raginya. Nih loh, Ibu, sehingga rohani kita rusak karena ragi. Apa toh ragi itu? Ragi itu datangnya dari luar, omongan-omongan yang tidak sedap, ya, haleluya, puji Tuhan. Kabar-kabar yang tidak baik, yang sifatnya merusak kerohanian kita. Makanya Tuhan melarang jangan makan roti yang berragi. Sebab zaman sekarang ini, akhir zaman ini, banyak ragi-ragi yang berkeliaran, yang dibawa oleh hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Banyak. Bahkan anak-anak Tuhan juga banyak yang membawa ragi. Supaya kehidupan kita ini kamir, rusak. Karena mendengarkan kabar yang dari si A, si B yang tidak bertanggung jawab. Ini loh. Oleh sebab itu mari kita ingat selalu, jangan makan roti yang berragi. Haleluya. Supaya kita tetap mendapatkan kekuatan, terutama iman percaya kita. Dan kerohanian kita tetap sehat. Haleluya. Dan juga ayat 6 dan ayat 7 dan 8 dikatakan 1 Korintus 5 ayat 7 sampai yang ke-8. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Amin. Terima kasih. Ini loh ibu-ibu ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu. Disuruh membuang. Seperti ayat di atas tadi, kita meninggalkan Mesir pada malam hari, kita tinggalkan. Di sini dikatakan buanglah. Ditinggal berarti dibuang. Haleluya, puji nama Tuhan. Supaya kamu menjadi adonan yang baru. Adonan yang baru, kehidupan yang baru. Tidak bercampur dengan ragi tadi yang merusak rohani kita, merusak iman kita. Tinggalkan itu, tinggalkan, buang jauh-jauh. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Sebab kamu memang tidak beragi. Mengapa dikatakan demikian? Sebab kita selalu makan roti yang tidak beragi, yang keras, yaitu firman pengajaran, yang selalu menuntun langkah kita, membimbing kita, memperbarui angan-angan pikiran hati kita.
memperbarui tutur kata kita, sikap kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Sudah ditanggung. Iya, haleluya. Keburukan-keburukan, dosa-dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Disembelih di atas kayu salib. Tujuannya apa? Untuk memerdekakan kita dari ikatan, dari belenggu, dari tekanan dosa. Haleluya, puji nama Tuhan. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi setiap kita memperingati Paskah, merayakan hari raya Paskah, kita diharuskan yaitu memiliki kemurnian dan kebenaran daripada firman Allah. Jadi tidak ada kejahatan, tidak ada keburukan di dalam kita merayakan. Berpesta kan merayakan toh, dengan penuh sukacita. Kita mengingat bahwa dulunya kita di Mesir, di tengah-tengah kegelapan, penuh dengan penderitaan, tekanan, tindasan, belenggu. Tetapi sekarang sudah merdeka karena diatasi oleh anak domba Allah yang siap, rela disembelih. Haleluya. Ini arti Paskah bagi kita, bagi ibu-ibu. Supaya kita mengerti bagaimana perjuangan Tuhan untuk kita. Supaya kita tidak ditindas terus, tidak dibelenggu. Tetapi Tuhan memberikan kemerdekaan bagi kita, wanita Kristus. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Nah, dan kita berpesta disertai dengan kebenaran daripada Tuhan. Puji nama daripada Tuhan. Nah, kita akan kembali di dalam Ulangan 16 ayat yang keempat ya. Haleluya. Kembali ke sana. Ulangan 16 ayat yang keempat. Ya. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya, dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Terima kasih. Di sini yang kita garis bawahi adalah janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu. Yang kita garis bawahi di sini apa itu? Daerahmu di sini tidak ada lain adalah rumah tangga. Jadi Tuhan menekankan jangan sampai ada ragi di rumah tanggamu. Ya. Kalau ada satu saja yang makan roti beragi, maka di situ akan terjadi huru hara.
perselisihan, pertengkaran, kesalahpahaman. Mengapa? Sebab ada salah satu yang makan roti berragi. Di sini ditekankan, janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu. Jadi Tuhan melarang ada ragi dalam tiap-tiap rumah tangga kita, supaya tetap ada keharmonisan, keutuhan, kerukunan, dan damai sejahtera. Ini loh, ragi ini yang bisa merusak rumah tangga kita, keluarga kita. Baik itu ragi yang dimakan anak-anak kita, menantu kita, cucu-cucu kita. Sebab sifat ragi adalah merusak. Ditekankan di sini, janganlah ada ragi di daerahmu atau di keluargamu, di rumah tanggamu. Ini loh ibu-ibu, puji nama Tuhan. Ada loh, ada. Ragi dalam rumah tangga itu ada. Ragi dalam keluarga itu ada. Yang akhirnya antara anak dan orang tua tidak ada kerukunan, tidak ada keharmonisan. Ya. Anak mengecewakan orang tua, sehingga orang tua itu, ya namanya orang tua. Haleluya. Bagaimana kalau anak itu sampai mengecewakan orang tua, tutur katanya, sikapnya, tidak ada rasa hormat, tidak menghargai orang tua, bagaimana? Hati orang tua bagaimana? Makanya di sini dikatakan, janganlah ada ragi di daerahmu atau rumah tanggamu. Harus dijaga baik-baik. Haleluya. Nama Tuhan. Sehingga rumah tangga itu tidak akan hancur, tidak akan rusak karena ragi. Haleluya, terpuji nama daripada Tuhan. Dan tidak itu saja, haleluya. 7 hari lamanya ya, dan dari daging hewan yang kau sembelih pada waktu petang, pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Maksudnya bermalam sampai pagi, ojo dinepne, ojo disimpen. Itu nanti pasti menjadi busuk. Daging kalau disimpan, kalau sekarang ada kulkas, enggak apa-apa. Zaman dulu enggak ada kulkas. Bagaimana? Busuk. Ini loh, ibu-ibu. Yang perlu kita waspadai, daging ini loh. Daging manusia ini, kita masih daging. Sifat kita masih ya duniawi. Kalau sifat-sifat itu disimpan dan ada ragi ya, maka kebusukan itu pasti terjadi. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dan yang dikasih Tuhan, janganlah kita menyimpan ragi. Jangan kita menyimpan daging. Ya, sifat-sifat yang lama, tabiat-tabiat lama kita simpan. Itu akan menjadi busuk. Kalau busuk, seisi rumah akan bagaimana? Sakit. Mencium bau busuk pasti sakit.
loh ya. Haleluya. Jaga baik-baik. Jangan sampai ada kebusukan dalam rumah tangga. Jangan ada ragi dalam rumah tangga. Jangan menyimpan daging dalam rumah tangga. Sifat manusiawi, sifat kedagingan selalu ada, jangan disimpan. Haleluya, puji nama Tuhan. Supaya tidak ada kebusukan dalam rumah tangga. Tidak ada bau yang menyengat dalam rumah tangga. Tentunya menyengat hati kita. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Supaya sungguh-sungguh Paskah itu berarti dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji nama daripada Tuhan. Nah, ini ya. Puji nama Tuhan. Nanti kita akan kembali ke Lukas lagi, tapi sekarang kita lanjutkan ayat 8 dikatakan di sini, 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, dan pada hari yang ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi. Angka 6 adalah angka manusia. Tuhan membuat manusia pada hari yang ke-6. Yang berarti angka 6 adalah angka manusia. Tidak boleh makan ragi. Yang berarti harus berubah total sikap yang lama menjadi baru. Dan di sini dikatakan juga pada hari yang ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. Loh, ini loh sudah ditentukan oleh Tuhan. Hari ke-7 hari Tuhan berhenti bekerja. Hari Sabat, yang berarti di sini dikatakan ada apa? Perkumpulan, persekutuan, ada ibadah. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, dan pada hari yang ke-7 harus ada perkumpulan raya, ibadah bagi Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. Ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Hari Sabat, hari perhentian, tidak boleh bekerja. Hanya boleh apa? Berkumpul, yang berarti beribadah. Iki sing sering kali awake dhewe ndlewer nyuwun sewu. Wayah ibadah sing lembur, sing dan lain sebagainya. Ini loh sudah ditentukan oleh Tuhan. Engkau, ya janganlah engkau melakukan pekerjaan. Utamakan untuk berkumpul. Haleluya, puji Tuhan. Ini loh ibu-ibu ya, haleluya. Tapi seringkali kita, somben berkumpul lah iso. Ini sudah ditetapkan loh oleh Tuhan. Tuhan yang menetapkan ini. Di dalam ayat ini, perhatikan baik-baik. Nanti di rumah baca lagi kalau tidak percaya.
Ya. Hari ke-6 manusia tidak boleh makan ragi. Ya. Hari ke-7 harus berkumpul. Beribadah kepada Tuhan. Ya, yang ke-7 ini yang seringkali diabaikan. Mengutamakan yang lainnya. Ibadahnya keri-keri. Nah, gitu. Nek kobra ibadah, nek ora ya ora. Ini loh ya, sinama Tuhan. Nah, monggo. Sekarang yang kedua, tadi yang pertama, sekarang yang kedua, kita kembali ke Injil Lukas lagi, ya, haleluya. Kita baca 42. Injil Lukas 2 ayat 42. Ayat yang ke-42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Langsung saja sampai 52 ya. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Terima kasih. Haleluya. Di sini dikatakan ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Jadi ayat 42 ini karena tradisi ya. Tiap tahunnya tradisi ini harus dilakukan. Yaitu ke Yerusalem merayakan hari raya Paskah. Seperti zaman sekarang ini ya, kalau hari raya mesti karena tradisi banyak yang mudik merayakan hari raya. Wis sekarang masih dilarang ya, tidak boleh mudik. Sinama Tuhan. Ini loh. Jadi tradisi itu tidak bisa dihilangkan sampai sekarang. Wayahe riyaya gruduk-gruduk yang desa kabeh. Padahal di desa itu ya tidak ada apa-apa. Ya kalau dulu zaman saya masih kecil banyak ya tontonan itu banyak kalau hari raya ya. Tapi sekarang tidak ada. Jadi hari raya itu harus dirayakan. Mudik semua. Seperti ini. Hari raya Paskah ini semua ke Yerusalem mengumpul jadi satu merayakan di sana. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, dan di dalam ayat 43,
sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, perhatikan ini, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Bayangkan, mari seneng-seneng, pesta-pesta, mulai tanpa nggawa anake keri ora roh. Ini orang tua bagaimana? Kadang-kadang orang tua itu begini. Lah wis seneng atine wis ora eling anake iki menandi ora eling. Bah ilang bah enggak ora eling. Ora diurusi. Mergo wis kadung seneng atine, bunga atine. Nah, ini loh. Ibu waspada ya. Perhatikan anak-anak ya. Aja dicul ngono ae, wis sak karepmu. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, tidak diketahui orang tuanya. Tuhan Yesus keri ki lho ora ngerti belas. Ngluntrung ae mulih wong loro. Nah, haleluya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Sedina tet anake ora katut kok ora ngerti. Loh. Ini loh. Orang tua yang tidak ada perhatian sama anak ya begini nih. Anaknya hilang orang ngerti. Seperti tempo hari itu. Anaknya hilang dinotet eling-eling. Wes sore podo karo iki. Sama. Ngertine sore. Oh sedinotet ya. Loh lah nanti anakku digoleki. Akhirnya dia lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Digoleki nang dulure, nang kenalane, nang kanca-kancane, persis. Ya ndak ketemu. Wis telat oleh goleki. Ibu, jangan sembrono ya. Apalagi anak-anak masih kecil-kecil. Menginjak remaja. Ya, jaga baik-baik ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, selanjutnya. Jadi disangka Yesus ini bersama kenalannya, kerabatnya. 45, karena mereka tidak menemukan dia, tidak menemukan Yesus, kembalilah mereka ke Yerusalem terus mencari dia. Balik meneh ya Yerusalem. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Sampai 3 dino oleh goleki. Duh kok yo persis. Baru ketemu. Loh. Ketemu nih di dalam bait Allah. Ya, orang tua kurang teliti ya. Sembrono, iki jenenge sembrono. Wong tua iki sembrono. Ibu-ibu jangan sembrono ya. Perhatikan anak-anak ya. Apalagi yang punya anak-anak yang masih kecil, cucu-cucu yang masih kecil, perhatikan baik-baik ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Obah-saobah kudu diawasi. Haleluya, sapa ngerti kok ngeret kopi numplek ya. Ngeret kopi adem ndak apa-apa. Nek kopi sing panas. Ngeret minyak ya. Puji nama Tuhan. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Iya.
sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Tuhan Yesus umur 12 tahun sudah berkumpul dengan alim ulama, ahli Taurat, ahli Alkitab. Di situ Tuhan Yesus tanya jawab. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Tuhan Yesus iso jawab. Cerdas. Cerdas sama pinter beda loh ya. Kalau mau pinter harus belajar. Tetapi kalau cerdas itu keluar dari otaknya. Wih, arek iku cek cerdas sih. Kowe kok pinter le? Iya, aku belajar loh. Lain toh? Jadi cerdas sama pinter itu lain. Kalau mau pinter belajar dulu. Tapi kalau cerdas memang dari sananya sudah cerdas. Yesus cerdas. Cerdas. Apapun yang dipertanyakan dijawab tepat. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, selanjutnya, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah, kaget, wong tuane kaget ya. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Memang dalam pencarian itu cemas, khawatir. Iya, haleluya. Inilah yang dialami setiap orang tua, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Anakku nyandi ya kok gak mulai-mulai. Pamite mau rono sampai yamene kok durung teko nyandi ya. Pasti itu pasti. Saya saja sudah anak-anak sudah tua-tua gitu, kalau pulang telat juga kepikiran. Apa maneh lungone ora cocok karo pamite, tambah nemen pikiran iki. Iya, ini loh. Jadi orang tua itu selalu cemas. Nanti ayo. Jangan ngono kok dipikiri. Oh, enggak boleh bicara begitu. Memang itu sifat orang tua. Haleluya. Wis gede tua lho ngerti lah apa dipikir ae. Enggak bisa bilang begitu, durung ngalami tua. Ya iya tuh. Nah ini loh. Bila wis ngalami tua, oh iya bener ya tibake. Makane ibuku ki nah aku gak teko-teko kok liyane. Ya, haleluya, jinama Tuhan. Ora karu-karuan atine wong tua iki. Jangan menyalahkan orang tua. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ini loh ya. Jawabnya kepada mereka, ini jawaban daripada Tuhan. Mengapa kamu mencari aku? Kena apa? Kowe kok golek aku? Kasare ya. Kenging menapa Ibu panjenengan kok madosi kula? Ya. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Jadi Tuhan Yesus ada kewajiban untuk tinggal di dalam rumah Bapa. Tuhan Yesus berkewajiban tinggal di rumah Bapa dan di situ Tuhan Yesus ada tugas. Di dalam merayakan Paskah, di situ Tuhan Yesus juga punya tugas. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Nah, saya lanjutkan dulu. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Jadi orang tuanya ini tolah-toleh. Apa sing diomongne anakku iku mau apa? Iya, haleluya.
Kok di rumah Bapakku ki apa maksudnya, ndak ngerti. Ayat 51, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Jadi yang dikatakan Tuhan tadi disimpan di dalam hati oleh ibunya ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Di dalam ayat 49 tadi dikatakan, ya, jawabnya, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tuhan Yesus berkewajiban atau bertanggung jawab berada di dalam rumah Tuhan. Mengapa? Sampai Tuhan Yesus mempunyai pemikiran yang demikian. Ada apa di dalam rumah Tuhan itu pada hari Paskah? Yohanes 2 ayat 16. Yohanes 2 ayat yang ke-16. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ini loh, ya. Makanya Tuhan Yesus merasa bertanggung jawab. Dia tetap tinggal diam di rumah Bapa, yaitu yang sekarang di gereja. Haleluya. Sebab di dalam gereja itu, di dalam rumah tangga itu, terdapat orang yang berjualan. Apa yang dimaksud di sini? Saya akan bacakan ayat 13, perhatikan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, hari raya Paskah ya, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Ini loh yang dimaksud Tuhan. Makanya Tuhan bertanggung jawab di dalam rumah Bapa untuk menyingkirkan ya orang-orang yang jahat ini, penukar uang, ya, haleluya, berjualan kambing domba. Di situ pas hari Paskah. Jadi hari Paskah tidak dirayakan dengan kemurnian, kebenaran, tetapi dirayakan dengan adanya kambing domba, penukar-penukar uang. Segala kejahatan ada di situ. Makanya Tuhan Yesus tidak mau pergi bersama kedua orang tuanya tadi, sebab merasa ada rasa tanggung jawab untuk menyucikan tempat ibadah. Ibu, seringkali hari raya Paskah itu disalahgunakan, berpesta pora dengan hoya-hoya, minum-minum. Ya, ini seperti ini. Tuhan Yesus tidak berkenan. Tuhan Yesus mau merayakan Paskah dengan kemurnian dari kebenaran Allah. Disingkirkan semua, dibuang semua oleh Tuhan.
Tuhan Yesus bertanggung jawab untuk menyucikan tempat ibadah. Kita pun demikian, di dalam kita merayakan Paskah, jangan sampai terjadi seperti ayat ini. Ya, haleluya. Suasana-suasana yang mengerikan, menajiskan, merusak. Ya ini boleh dikatakan ada ragi di dalam tempat ibadah yang merusak keharmonisan rumah tangga, keharmonisan gereja, keharmonisan umat daripada Tuhan untuk merayakan Paskah. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah, mengusir semuanya, memporak-porandakan semuanya, sehingga tempat itu bisa disucikan oleh darah daripada Yesus. Makanya setiap Paskah kita mengadakan perjamuan suci. Itu suatu bukti penyucian hidup kita, supaya tidak ada kambing domba yang ada di dalam hati kita disucikan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang perlu disucikan? Jadi Paskah itu menyucikan hati kita, pikiran kita, kerohanian kita, supaya sungguh-sungguh tidak ada hewan-hewan yang ada di dalam pribadi kita. Tuhan tidak kehendaki, makanya Tuhan tinggal diam di dalamnya. Tidak menghiraukan kedua orang tuanya kembali, tetapi Tuhan Yesus duduk diam, menyucikan kehidupan daripada umat yang dipilihnya. Itulah Paskah. Bersyukur dan berbahagia bagi keluarga Sion yang bisa hadir beribadah merayakan Paskah. Tuhan menyucikan tiap-tiap kehidupan kita. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Penyebab Tuhan tinggal di rumah Bapakku mempunyai tugas untuk menyucikan tempat ibadah, yaitu kehidupan kita. Karena kehidupan kita inilah merupakan bait Allah. Pada hari Paskah kemarin, Tuhan sudah menyucikan kita semua dengan perjamuan suci. Daging dan darah Yesus sudah menyucikan kehidupan kita, sehingga kita dibenarkan oleh Tuhan. Biar kita tetap makan roti yang tidak beragi, yang merupakan roti penderitaan, menyiksa kerohanian kita, kehidupan kita. Ya, haleluya. Kita taati perintah daripada Tuhan, supaya kita tetap makan roti-roti yang tidak beragi, yaitu firman pengajaran yang memberikan kekuatan di dalam tubuh rohani kita dan iman kita dikuatkan. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan sampai di sini. Biar firman Tuhan bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita tutup Alkitab kita bersyukur kepada Tuhan.